Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas dua emiten. Kemarin kita udah bahas MAPA, sekarang kita ngomongin induknya, MAPI, Mitra Adi Perkasa, dan juga segmen Food and Beverage-nya yaitu MAPB, Mitra Adi Boga Perkasa gitu ya. Tapi nanti kita coba cek ya. Langsung aja kita ngomongin MAPI. Jadi kalau ngomongin MAPI, ini merupakan salah satu saham yang kinerja atau kenaikan harga sahamnya tergolong sangat lumayan di tahun 2023 ini. Tanpa berlama-lama, saya langsung share screen. Oke, jadi selama video ini dibuat masih di harga Rp1.800. Kemudian kalau kita ngomongin ketika awal IPO dan sebagainya, kalau ini based on data 2005, Google Finance itu sudah naik 1.536%. Sebenarnya ngomongin Mitra Adi Perkasa ini, dia sebenarnya perusahaan apa sih? Mitra Adi Perkasa ini adalah salah satu perusahaan yang kepemilikan sahamnya dipegang oleh PT Satya Mulia Gama Gemilang, dengan 49%-nya publik. Jadi kalau kamu tipe-tipe orang yang sering belanja di mall, sering ke mall, biasanya pasti kamu ketemu dengan brand yang mereka punya lisensinya di Indonesia. Jadi MAP ini punya banyak brand eh, yang kalau kemarin kita ngomongin MAPA berarti udah tahu ya kayak aktif. Jadi aktif tuh kayak hal yang berhubungan dengan olahraga itu mereka punya. Jadi kalau lebih clear, saya langsung coba di sini ya. Di presentation company-nya Mitra Adi Perkasa yang bisa kamu download di website tadi. Jadi si MAPI, overview of MAP Group itu punya 3.000 retail store, online store, world class brand, dan juga punya 25.000 karyawan over 80 kota. Nah, ini secara garis besar kepemilik atau brand yang mereka punya 150, lebih dari 150 eksklusif brand, mulai dari department store, ada Sogo dan sebagainya, ada Aktif, ini MAPA semua. Kemudian fashion and beauty, ada food and beverage, nanti ada MAPB. Kalau kamu suka Starbucks Indonesia, itu mereka juga yang punya lisensinya di Indonesia. Kemudian ada digitalnya, ada Digimap, Digiplus, Digibox, dan juga others. Itu termasuk alur-alur Indonesia. Oke, kinerjanya mereka, kalau kita langsung ke financial highlight, Q1 memang sangat tinggi growth-nya, mencapai 32%. Ya, karena kita tahu juga kan, tahun sekarang kan sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, dan mereka ini toko retail yang sebenarnya sangat terdampak pada saat pandemi kemarin. Net profit-nya sayangnya malah turun 23%. Oke, nah, cuman kalau lihat dari profitabilitas, si MAPI ini EBIT-nya di angka sekian. Oke, tapi saya coba skip aja langsung ya. Kita ngomongin penjualannya mereka. Jadi mereka sangat dominan penjualannya di Indonesia tentu saja, meskipun memang mereka sudah memperluas wilayahnya sampai Asia Tenggara seperti ini dengan geographical sales itu di Jakarta 57%, sisanya di Jawa, Sumatera, Bali, dan luar negeri, overseas-nya 10%. Nah, ini dia bisa kamu lihat ada cara Planet Sport, Gmap. Sekarang kita ngelihat proyeksi. Oke, ini milestone dan sebagainya, shareholder structure, financial. Oke, ini kan apa kinerja yang Q1 ya, kinerja yang sudah terjadi lampau. Sekarang kita ingin melihat proyeksi ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita ngelihat ya gaya hidup atau sekarang ini kan kalau siapa sih yang nggak kenal merek-merek sebagai berikut yang ada di depan kamu ini, semuanya kayaknya udah pada tahu, namanya yang suka ke mall ya, pasti udah tahu. Oke, kalau based on target, si MAPI mengatakan dalam hal public expose-nya mereka berharap memprediksi pertumbuhan top line sebesar 20% dan tahun depan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan double digit. Seperti itu. Sekarang kita lihat kinerjanya. Jadi saya balik lagi ke sini, kita lihat price earning ratio-nya dulu. Oke, jadi price earning ratio-nya based on ini jangan di situ deh. Ya, ini bukan ekspektasi ya. Nah, year on year-nya 12 trailing months-nya sebenarnya udah tumbuh 131%. Kalau proyeksi saya ambil 15% saja ya. Jadi jangan bukan yang 100% ini ya. Anggap cuma tumbuh 15% aja. Maka dengan price earning ratio di angka 12, dia di Rp1.800. Ya, inline lah dengan harganya sekarang ya. Jadi nggak bisa dibilang murah, nggak bisa dibilang mahal. Jadi udah inline dengan asumsi tumbuh laba bersihnya sebesar 15.
seringnya 12. Dari si price book value, PBV-nya malah cuma angka Rp1.400 dengan asumsi PBV-nya emang sudah di angka 2,6 dan book value-nya cuma tumbuh 9,97%. Kalau kita lihat second opinion misalnya dari sini ya, MAPI dari si valuation memang sudah dikatakan tidaklah yang paling murah karena peer average-nya MAPI ini malah tapi lebih murah dibanding MAPA ya, dibanding anak perusahaannya malah lebih murah price earning-nya si MAPI. Dari sisi industri average sebenarnya masih lebih murah, cuman sisanya dalam hal ngomongin murah atau value maka tidak bisa dikatakan sudah murah karena emang naiknya udah luar biasa MAPI ini sepanjang tahun 2023. Oke, dengan proyeksi EPS forecast-nya di angka 127,41, kalau saya tadi buatnya di angka 146, lebih optimis ya. Dan dari sisi yang lain, misalnya kita buka analisis versi Stockbit, target price-nya sendiri di angka Rp2.000 dengan EPS 124,42 juga. Oke, 124 ya. Ada EPS-nya dan proyeksi turun ya. Oke, sekarang kita coba lihat teknikalnya dulu ya untuk MAPI ya. Untuk MAPI, saya coba lihat di TradingView. Nah, di TradingView kan ada fitur untuk forecast seperti ini nih. Nah, untuk forecast-nya di angka 2140, average-nya 2550. Kemudian kalau saya cek di chart-nya, estimate-nya apakah sudah ada ya? Jadi diestimasikan earning-nya si MAPI di Q2 di angka 43,34. Ya namanya juga ini estimate ya, konsensus, jadi belum berarti pasti seperti ini, tapi biasanya jika mengalahkan angka ini maka dia mengalahkan konsensus maka dia bakal naik harganya, tapi begitu juga sebaliknya, dari bawah dia akan turun. Oke, seperti itu untuk MAPI. Harga sahamnya bagaimana? Kalau untuk saat ini masih uptrend tentunya, tapi based on ini ya saya lebih baik menunggu di angka 1670, 1675 untuk MAPI ya secara teknikal. Oke, seperti itu untuk yang MAPI. Sekarang kita coba ke saham berikutnya, anak perusahaan MAPI yang fokus dalam food and beverage, namanya MAPB atau MAP Boga Adi Perkasa, TBK. MAP Boga Adi Perkasa ini eh, beda dengan teman-temannya MAPI dan MAPA yang luar biasa naiknya. Dia kayaknya segitu-segitu aja. Ya, kamu bisa lihat harga sahamnya semenjak IPO malah belum belum naik-naik ya. Dan kalau kita ngelihat kinerjanya, based on data yang saya dapat, oke ini dia MAPB. Nah, kalau sering nongkrong di Starbucks Indonesia, harusnya kamu daripada konsumtif aja punya sahamnya juga dong. Ya entah induk perusahaannya atau MAPB-nya langsung. Kalau saya sih saat ini lebih prefer induknya atau aktifnya ya dibanding MAPB-nya karena MAPB-nya kalau dilihat dari sorry, dilihat dari kinerja keuangannya memang masih biasa saja. Merek sih udah terkenal, siapa sih yang nggak kenal Starbucks di Indonesia. Cuman dari data kinerja keuangan dan sebagainya, kamu bisa lihat, hmm, ya masih belum meyakinkan, masih belum seheboh si MAPA atau sebagus MAPI. Jadi MAPI sendiri dominannya income-nya datangnya dari segmennya yang aktif, bukan yang dari food and beverage. Food and beverage-nya belum terlalu besar lah dibandingkan aktifnya. Oke, ada Subway juga yang menjadi brandnya mereka. Ini ya banyak banget sih emang. Nah sekarang kalau dari kinerja keuangan jadinya biasa aja. Sekarang kita ngelihat proyeksinya ya. Kalau ngelihat proyeksinya sendiri, MAPB ya ini based on PBV jadi 1896. Kalau based on kalau berdasarkan price earning ratio di angka 2.300 ya dengan asumsi laba bersihnya tumbuh 15%. Tapi MAPB bakal melakukan right issue. Jadi kalau dia melakukan right issue biasanya dia bakal turun dulu. Karena kan right issue biasanya harga saham right issue ditawarkan itu biasanya lebih murah dibanding harga marketnya. Sehingga biasanya turun dulu.
Setelah Rakisu baru mulai melihat keadaan lagi. Jadi kalau time frame kamu pendek, sepertinya lebih baik menunggu Rakisu dulu dari MAPB-nya. Oke, sedangkan dari ownership sendiri, valuation ya price earning-nya karena emang udah mahal ya, udah kategori mahal 35 kali. Kalau ngomongin makanan dan sebagainya di Indonesia, kalau nggak emiten yang ngomongin ini juga nggak terlalu banyak yang value-nya masih murah ya. Rata-rata udah rata-rata udah ya nggak terlalu signifikan gitu loh. Oke, dari ownership coba kita lihat. Dari ownership memang banyak ini ya. Kita di berkasa, jurnal publiknya 1,1%. Ini yang membuat dia juga salah satu yang tidak terlalu liquid ya transaksi si MAPB ini. Oke, kalau MAPI, ownership-nya memang dominan tadi PT tadi, general pabriknya masih 33%, sisanya institusi. Nah, institusinya gede banget, 15,7%. Mulai dari ada Norge, ada Vanguard, ada BlackRock. Ya, ini nama-nama internasional semua ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin based on institusi, ya MAPI ini menarik. Tapi kalau ngomongin MAPB, nggak menarik ya, karena kurang liquid juga, valuasi juga udah kemahalan, dan nunggu right issue. Oke, itu dia dari saya terkait dengan MAPI MAPB maupun valuasi. Sorry, teknikalnya belum. Teknikalnya kalau ngelihat MAPB karena dia tidak terlalu liquid, biasanya nggak ada forecast-nya ya. Kemudian dari harga sahamnya, sekali lagi karena dia mau right issue, saya lebih, kalau time frame kamu pendek, sebaiknya ya hindari dulu sih jawabannya. Ini pun ya kurang menarik sih kalau saya. Jadi eh ya, bergantung dengan time frame, profil resiko dan kamu. Jadi kalau kamu ada saham yang ingin dibahas, silakan di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk melakukan riset. Penyebutan nama dalam konten ini bukan untuk rekomendasi buy or sell or hold, tapi lebih ke kepentingan edukasi berdasarkan data yang ada. Oke, thank you aja dari saya. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.